Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Badan Pembina Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqon, Bapak Haji Ahmad beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqon, Bapak Haji Khairul Tamam. Yang terhormat Ketua Badan Pengawas Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqon, Bapak Haji Sudiro beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pengurus DKM Masjid Besar Al-Furqon, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Safruddin SPDI beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Panitia Idul Adha 1446 Hijriah, Bapak Oki Teguh Karya beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Lingkungan RW 11, 16, dan 19, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnahnya. Izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, yang bertugas sebagai imam dan khutbah Idul Adha insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Haji Mahmudin SPDI STHI MSOS. Alhamdulillah beliau berada di tengah kita. Yang kedua, insyaallah akan ada sambutan dari perwakilan pengurus DKM Masjid Besar Al-Furqon yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Wendy Ganda Laksamana. Dan kami informasikan kepada para jamaah, insyaallah Masjid Besar Al-Furqon selesai dari rangkaian sholat dan khutbah Idul Adha akan disambung dengan penyembelihan hewan kurban
Kami informasikan kepada para jamaah yang masih berada di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan, dimohon agar mempercepat langkahnya karena sebentar lagi rangkaian ibadah salat dan khutbah Idul Adha akan kita mulai. Dan kepada para jamaah yang membawa handphone untuk di mode silent atau diam demi menjaga kekhusyuan salat kita. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat serta nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang penuh keberkahan ini, di tanggal hari Jumat 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, kita sama-sama akan melaksanakan kegiatan rangkaian Idul Adha di masjid yang kita cintai ini, Masjid Besar Al-Furqon Bekasi. Ya, senantiasa mudah-mudahan dalam suasana ukhuwah kita yang penuh hikmatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, kepada para sahabat dan seluruh umat beliau hingga di akhir zaman. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Mulia Al-Furqon Bekasi, dalam hal ini Bapak Haji Ahmad dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pondok Mulia Al-Furqon Bekasi, Bapak Haji Hairul Taman beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati juga Badan Pembina Yayasan Pondok Mulia Bekasi yang diketuai oleh Bapak Haji Ahmad dan jajarannya, serta Ketua Badan Pengawas Yayasan Pondok Mulia Al-Furqon, Bapak Haji Sudiro serta yayasannya dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Besar Al-Furqon, Bapak Haji Saprudin SPDI, Ketua Koperasi Masjid Besar Al-Furqon, Bapak Pak Haji Hoir, mohon maaf. Dan yang saya hormati juga di sini Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Mahmudin SPDI, STH dan SOS yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan bertindak selaku imam sekaligus khotib pada acara kegiatan sholat Idul Adha di pagi hari ini. Perkenalkanlah kami atas nama pengurus DKM akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan Idul Adha di pagi hari ini. Yang pertama, alhamdulillah pada pelaksanaan sholat Idul Adha pagi hari ini kita bisa melaksanakan bersama-sama di Masjid Besar Al-Furqon ini, yang saya lihat cukup antusias, para jamaah juga sudah banyak yang hadir di lantai 2 ataupun di lantai 1. Dan mohon maaf lewat saya juga menghormati yang di sini Bapak Ketua Lingkungan RW 19 serta Ketua Lingkungan RW 16 dan 11 serta para jamaah Masjid Besar Al-Furqon yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban, insya Allah akan kita laksanakan di hari ini setelah sholat Idul Adha ini, kurang lebih paling telat kita mulai pukul 8:30 kita sudah mulai sampai kira-kira pukul 11. Nanti kita break dulu sebentar, setelah melaksanakan kita sholat Jumat, setelah itu kita lanjut lagi. Insya Allah mudah-mudahan selepas sholat asar semuanya sudah kita distribusikan. Untuk tahun ini alhamdulillah panitia kurban Masjid Besar Al-Furqon telah menerima amanah hewan kurban daripada muqarribin, yaitu 12 ekor sapi dari 84 orang pekurban. Ada peningkatan tahun kemarin kurang lebih ada 10, sekarang ada 12, dan 24 ekor kambing sebagai pengorban. Insya Allah daging hewan-hewan kurban tersebut akan kita distribusikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, para mustahik, dengan jumlah daftar mustahik yang sudah terdaftar di panitia sampai malam tadi kurang lebih 1.250 mustahik. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengkurban yang telah mempercayakan hewan kurbannya kepada panitia DKM Masjid Al-Furqon ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kurban ini sebagai bentuk ketakwaan dan kecintaan kita kepadanya, serta menjadi ladang pahala yang terus mengalir untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan ini kepada seluruh panitia yang alhamdulillah dipimpin oleh Bapak Ustadz Oki Teguh Karya sebagai ketua panitia, beserta para teman-teman jamaah Masjid Al-Furqon yang telah bekerja keras sampai terlaksananya di pagi hari ini. Ya, semoga kerja keras dan penuh semangat ini, keikhlasan dan kebersamaan ini menjadi ladang pahala buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita dalam kebaikan dan memperkuat silaturahim dan memberkahi kehidupan kita dengan keberkahan di Idul Adha ini. Barangkali itu yang bisa kami laporkan dalam kegiatan Idul Adha di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua dan diberikan kelancaran dalam pelaksanaannya pengorbanan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في الله حق جهاده إلى يوم القيامة فيا أيها الحافظون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang ibadah haji, ketika kita bicara tentang Idul Kurban, ibadah kurban, maka tidak lepas sesungguhnya kita sedang membicarakan tentang perjalanan hidup manusia mulia, bahkan keluarga mulia, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam dan ibunda Hajar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang dua gelar itu hanya diberikan kepada dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menyebabkan kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman karena keberhasilannya dalam melewati setiap ujian yang sudah Allah berikan kepadanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan berbagai macam kalimat. Lalu Ibrahim mampu menyempurnakan seluruh kalimat itu, seluruh ujian itu, seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'amilahun au fafa'alahun. Lalu Ibrahim mengerjakan, melaksanakan perintah dan larangan itu, tapi Allah menggunakan kalimat fa'atammahun. Tidak hanya mengerjakan, tapi dengan sempurna ditunaikan semuanya, mendapatkan nilai yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ujian itu terkait dengan Idul Kurban adalah ketika dia harus menyembelih anaknya sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an di surah 37 surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagu ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Dilalil Quran, beliau menggambarkan ayat ini yang isinya dialog antara seorang ayah dan anak yang lama tidak bertemu. Tapi bagaimana dialog itu penuh dengan keakraban, penuh dengan ketenangan. Padahal yang akan mereka bicarakan adalah sesuatu yang bisa menghilangkan salah satu nyawa di antara keduanya. Bagaimana Ibrahim memanggil dengan penuh kasih sayang kepada anaknya dengan kalimat ya bunayya. Satu ungkapan, satu panggilan bagi bangsa Arab, bagi bahasa Arab, panggilan kasih sayang.
Bagaimana Ibrahim menyampaikan itu? Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku menyembelih engkau wahai anakku. Maka dengan tenangnya Ismail merespon dengan sangat luar biasa. Dengan kalimat yang juga penuh dengan kasih sayang. Kalau kita biasa memanggil kalau dengan bahasa Arab, banyak orang yang kemudian anak dibahasakan dengan panggilan kata abi. Tapi ini bahasa yang Allah pakai, ya abati. Itu bagi bangsa Arab itu panggilan penuh dengan ketakziman. Kehormatan yang luar biasa. Melebihi dengan panggilan sekedar ya abi. Tapi ini ya abati. Padahal apa yang diutarakan ayahnya itu sesuatu yang bisa menghilangkan nyawanya. Tapi tidak hilang rasa hormatnya kepada ayahnya. Dia panggil dengan ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, subhanallah. Maka kisah ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran ini, khatib ingin mengkaitkan dengan sebuah kisah yang terjadi di abad kedua Hijriah. Ketika datang seorang wanita bersama dengan anaknya yang masih remaja. Seorang wanita yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah. Ketika dia membawa anaknya yang masih remaja ke hadapan imam besar, Al-Imamu Darul Hijrah, Syekhul Islam, Faqihu Fiddin. Imamnya negeri Hijaz. Syekh, guru dalam Islam, orang yang paham tentang agama, yaitu Al-Imamu Malik rahimahullah. Apa maksud kedatangan ibu ini? Membawa anaknya yang masih remaja ketika itu. Tidak lain dan tidak bukan, dia ingin agar Imam Malik sebagai ulama kesohor pada masa itu menjadikan anaknya yang masih remaja sebagai muridnya. Namun dengan lembut kemudian Imam Malik menolaknya. Karena dia tidak terbiasa menerima murid dari kalangan yang masih remaja. Maka ketika mendengar penolakan dari Imam Malik, sang ibu mengatakan, wahai Syekh, anakku memang masih belia, anakku memang masih remaja. Tapi anakku ini sudah hafal Al-Quran dalam umur yang masih belia. 7 tahun anakku hafal Quran 30 juz. Belum hilang keheranan Imam Malik. Kemudian ibu ini melanjutkan, wahai Syekh, bukan hanya anakku sudah hafal Al-Quran 30 juz, tapi anakku sudah hafal kitab hadis yang engkau tulis, wahai Syekh. Kitab hadis Al-Muwatta, kitab hadis pertama yang ditasnif, yang disusun. Sebelum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Maka akhirnya Imam Malik pun dengan kecerdasan anak ini, dia terima anak itu menjadi muridnya. Dan tidak lain, anak itu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Hadirin hamba Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah hal yang sangat indah ketika kita memiliki anak-anak yang cerdas Imam Syafi'i. Dan sangat kita rasakan mendapatkan nikmat yang luar biasa ketika anak kita tidak hanya menjadi anak-anak yang cerdas, tetapi menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka setiap kita, orang tua, ketika ditanya apakah ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, maka hakul yakin semua dari kita akan menjawab, saya ingin, kami ingin mendapatkan, memiliki anak yang soleh dan solehah. Dan keinginan kita semua itu terlihat jelas dalam doa yang Allah sebutkan, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Di surah ke-25, surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, orang-orang yang berdoa, ya Rabb, karuniakan kepada kami ya Rabb, pasangan-pasangan kami yang soleh dan soleha ya Rabb. Karuniakan kepada kami ya Rabb, keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha ya Rabb. Yang bisa menyejukkan pandangan mata dan hati kami ketika kami melihat mereka. Dan jadikan kami ya Rabb pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa kita Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita melihat realitas yang terjadi, sepertinya masih jauh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita lihat perilaku umum remaja saat ini, tidak terkecuali remaja-remaja muslim, pemuda-pemuda muslim. Akhlak mereka jauh dari perilaku islami secara umum. Maka angka seks bebas meningkat. Narkoba, pengguna narkoba dari kalangan remaja meningkat. Perjudian online meningkat dari kalangan remaja. Serta yang lainnya. Bisa jadi dari mereka-mereka itu adalah anak-anak saudara kita. Bisa jadi dari mereka itu anak-anak tetangga kita. Bisa jadi bahkan dari mereka itu adalah anak-anak kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu jiddiyah, kesungguhan yang kuat agar bisa hadir dalam rumah kita anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Maka kembali kepada doa tadi. Bagaimana doa tadi Allah masukkan sebagai ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih. Dan bagaimana doa itu dimulai dengan isim mausul yang kemudian diiringi dengan fi'il mudhari. Kata kerja yang sedang dan akan berlangsung. Artinya adalah isyarat buat kita semua ketika kita ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Tidak hanya sekali dua kali kita berdoa. Tidak hanya sekali dua kali kita usaha. Bisa tahunan, bisa puluhan tahun. Itu yang terjadi. Itu isyarat dari Allah. Maka perlu kesungguhan yang kuat. Maka kita perhatikan doa ini. Apa yang kita minta pertama? Rabbana hablana min azwajina. Kita minta pasangan kita soleh dulu. Soleha dulu. Dalam hal ini adalah istri-istri itu harus menjadi istri yang soleha. Kenapa istri dulu yang diminta? Istri dulu yang soleha yang diminta. Karena gak mungkin terbentuk dalam sebuah rumah tangga ketika tidak didukung, tidak dididik anak-anak kita dengan wanita-wanita yang soleha. Dan itu terjadi pada Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i ditinggal ayahnya semenjak 2 tahun. Dia dididik dalam didikan ibunya yang luar biasa. Ismail durasinya bertemu dengan Nabi Ibrahim dalam hidupnya hanya 4 kali. Tapi bagaimana Ismail tumbuh sebagai anak yang soleh. Karena didikan ibunya yang luar biasa yaitu Ibunda Hajar. Itu luar biasa penting bagi kita. Tapi bagaimana kita melihat wanita-wanita saat ini, mereka terkadang lupa dengan tugas utama mereka. Mereka lebih senang dan suka untuk berkarir dan meninggalkan tugas utama mereka, bagaimana melahirkan dari rahim mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Itu yang pertama hadirin hamba Allah. Yang kedua yang kita minta baru keturunan. Dan menarik bahasanya Allah tidak pakai bahasa auladun. Tidak bahasa anak, tapi dengan dzurriyyah. Artinya tidak hanya sampai anak yang kita inginkan soleh dan soleha. Tapi sampai cucu kita, cicit kita. Dan semua yang lahir dari keturunan kita. Bagaimana semuanya menjadi soleh dan soleha. Karena anak itu, anak soleh dan soleha. Itu kalau kita mau katakan investasi. Itu investasi terbaik. Yang hasilnya keuntungannya dunia dan akhirat. Dan yang terakhir yang kita minta. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah, para suami, para ayah adalah orang-orang yang bertakwa, orang pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Dalam taksir Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas disebutkan makna waj'alna lil muttaqina imama itulah ij'alna sholihin liyaqtadu bina. Jadi ketika kita berdoa waj'alna lil muttaqina imama, Allah, jadikan kami sebagai suami, jadikan kami sebagai ayah, sebagai suami dan ayah yang soleh terlebih dahulu. Agar kesolehan kami bisa ditiru, diikuti oleh anak dan istri kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah.
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Furqan tadi, doa tadi, ayat 74 tadi, beliau mengkaitkan dengan hadis Nabi. Ketika Nabi bersabda, apabila anak Adam mati maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak soleh. Anak soleh ini tidak akan terputus. Anak soleh, ada katakan tadi, kalau kita katakan investasi, dia investasi terbaik yang hasilnya bisa kita dapatkan ketika kita masih hidup, bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Oleh karena itu kita semua berharap Bapak Ibu sekalian, saat kita nanti mati, para orang tua, saat kita menjadi seonggok jenazah yang ingin disolatkan, maka kita berharap pada saat itu yang memandikan mayat kita adalah anak-anak kita sendiri. Yang mengkafani kita adalah anak-anak kita sendiri. Yang menjadi imam dalam sholat jenazah kita adalah anak-anak kita sendiri. Dan itu tidak akan mungkin terjadi ketika tidak ada dalam rumah tangga kita anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan sampai justru sebaliknya, ketika kita menjadi mayat, menjadi sanggok jenazah yang tidak berdaya, saat semua orang menyolatkan kita di masjid ini, tapi justru anak-anak kita melihat dari luar, menunggu kita keluar, menunggu jenazah kita digotong. Dan ketika orang-orang selesai menyolatkan kita, mereka membayar setiap orang yang menyolatkan kita. Dan setelah kita dikubur, tidak ada doa yang dipanjatkan oleh mereka. Padahal yang dibutuhkan, paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah mati adalah permohonan ampun. Dan permohonan ampun terbaik itu adalah dari anak-anak mereka sendiri. Justru mereka berebut harta yang kita kumpulkan selama ini. Mereka ribut dengan harta warisan yang kita tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hadirin hamba Allah, mari sejak saat ini, belum terlambat, kita keluarkan apa yang terbaik pada diri kita. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah. Pemikiran terbaik kita, tenaga terbaik kita, harta terbaik kita. Agar hadir dalam rumah tangga kita anak-anak yang soleh dan soleha. Agar terbentuk dalam rumah tangga yang insya Allah tidak hanya kita bersama dengan keluarga kita di dunia ini, tapi kita akan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita tutup salat dan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah menerima amal ibadah kita semua. Allah menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Istri kita soleha. Suami-suami menjadi suami yang soleh. Dan Allah kelak masukkan kita, kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Rahim. Pagi hari ini kami berkumpul di rumah-Mu yang mulia ini untuk membuktikan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Dan kami pun mohon pada pagi hari ini agar Engkau ya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sembunyikan maupun dosa yang kami tampakkan, dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Kedua orang tua yang sudah begitu berjasa dalam kehidupan kami. Dengan apapun
dengan sebanyak harta apapun, dengan kecerdasan kami apapun, tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Oleh karena itu ya Allah ya Rabb kami, ampuni seluruh dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Jikalau di antara mereka ada yang masih hidup, maka jadikan keberadaan mereka sebagai pintu surga bagi kami ya Allah. Berikan kesabaran pada kami dalam merawatnya ya Allah, dalam menjaganya ya Allah. Tapi jika di antara mereka ada yang sudah wafat, maka ampuni dosa mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan kelak masukkan kami bersama mereka ke dalam surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, jadikan kami sebagai seorang ayah, seorang suami, ada seorang ayah dan seorang suami dan seorang ayah yang soleh ya Allah. Jadikan kami sebagai seorang istri, seorang ibu, ada seorang istri dan ibu yang soleha ya Allah. Jadikan kami ya Allah sebagai seorang anak, seorang keturunan, seorang anak dan keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Maka berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah. Kumpulkan kami tidak hanya di dunia ini ya Allah, tapi kumpulkan kami kelak di dalam surgamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan biha Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaikhina wa muallimina wa talibatina min yaumina hadza ila yaum